Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat amat istimewa, sangat amat baik dan sangat penting untuk kita aplikasikan, khususnya di hari Jumat ketika kita telah berada di dalam masjid, imam telah mengumandangkan azan, bahkan khatib telah menyampaikan khutbahnya, bahwa kita tidak menyibukkan diri kita dengan aktivitas apapun juga, hatta mengorek-ngorek pasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang sangat amat serius bagi mereka-mereka yang telah berada di dalam masjid menghadiri Jumat dan imam telah berada di atas mimbar, lalu ia masih saja mengorek-ngorek pasir. Rasulullah mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang mengorek-ngorek, menyentuh-nyentuh pasir, faqad lagha, dia telah melakukan kesia-siaan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hidayah, sebaik-baik tuntunan adalah hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk, arahan, hidayah, tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komitmen dan konsisten, iltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keharusan, sesuatu yang mesti bagi umat ini, khususnya di akhir zaman ketika umat ini berada dalam kondisi lemah dan dilemahkan, ketika umat ini berada dalam pertarungan yang demikian sengit pada semua bidang kehidupan, dan pada setiap pertarungan itu umat ini berada dalam jumlah yang minoritas sedikit dan dalam keadaan terlantar. Maka dalam kondisi seperti itu, ma'asyiral muslimin, umat yang sedikit dalam medan juang dan pertarungan itu mesti dan harus berpegang teguh dan erat kepada setiap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam tataran akidah, tidak. Bukan hanya dalam tataran ritual ibadah, tidak. Tetapi juga dalam perkara-perkara yang hari ini disepelekan oleh banyak orang, tentang muamalah interaksi sosial. Juga kita mesti berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak satu pun di antaranya yang kita pandang remeh, sebelah mata. Sebab ma'asyiral muslimin, umat ini hanya akan dibela, ditolong
dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan komitmen mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan hal itu kepada para sahabatnya, dan wasiat ini berlaku untuk umatnya seluruhnya sampai akhir zaman. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku nanti, kata Rasulullah, maka niscaya dia akan menyaksikan ikhtilaf, perselisihan, perbedaan yang sangat amat banyak. Hari ini kita telah menyaksikannya, bahkan hari ini kita telah mengalaminya. Betapa ikhtilaf yang kita alami hari ini atau kita saksikan hari ini sangat amat banyak membuat orang-orang pusing untuk menentukan pilihan dan sikapnya. Karena ikhtilaf itu ma'asyiral muslimin sampai menyentuh wilayah yang kita tidak boleh ikhtilaf di dalamnya, sampai menyentuh wilayah akidah. Umat ini pun telah ikhtilaf dalam perkara-perkara yang sesungguhnya tidak dibenarkan ada khilaf di dalamnya. Tapi begitulah realitas kehidupan yang telah disabdakan dan dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dalam kondisi arus ikhtilaf yang demikian deras, menghanyutkan banyak orang dan bahkan menenggelamkan mereka, apa yang harus kita lakukan demi menyelamatkan diri ini? Rasulullah telah mewasiatkan satu solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian, kata Rasulullah, mengambil sunnahku serta sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali radhiyallahu taala anhum jami'an wa an ashabihi. Sunnah mereka juga ma'asyiral muslimin adalah sunnah yang menjadi prinsip yang harus kita genggam erat. Tamassaku biha. Genggam erat sunnah itu. Apakah hanya cukup dengan genggaman tangan? Tidak. Dalam wasiat ini, mengapa tak cukup dengan genggaman tangan? Sebab arus itu terlalu deras, arus itu terlalu kuat. Jika engkau hanya menggenggam sunnah itu dengan genggaman tanganmu, masih dikhawatirkan engkau akan hanyut oleh arus perselisihan dan perbedaan yang demikian kuat dan deras itu. Maka genggaman tangan harus dibantu dengan gigi geraham. Addu 'alaiha bin nawajiz, kata Rasulullah. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian, sehingga manakala di suatu hari nanti, pada momen-momen dan keadaan tertentu, genggamanmu menjadi lemah karena ancaman yang terlalu mengkhawatirkan hatimu, tiba-tiba saja engkau menjadi pengecut untuk menggenggam sunnah itu, maka sunnah itu tidak akan terlepas darimu karena masih ada gigitan geraham yang demikian kuat, sehingga sunnah itu masih tetap lestari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komitmen seseorang, iltizam seseorang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ikhtilaf seperti ini, itu adalah merupakan karunia yang demikian mahal. Itu adalah merupakan rezeki yang sangat amat istimewa. Itu adalah merupakan pertolongan Allah untuknya yang demikian besar. Sebab ma'asyiral muslimin,
Kalaulah seseorang itu tidak diberikan komitmen, tidak diberikan iltizam, tidak diberikan keteguhan di dalam menggenggam sunnah Rasulullah di zaman ini, maka pasti dia akan tercederai. Oleh apa? Oleh muhdatsatul umur, perkara-perkara baru. Bukan hanya perkara-perkara baru dalam urusan akidah, ibadah, tapi dia bisa dicederai oleh perkara-perkara baru dalam urusan dunianya yang hukum asalnya mubah. Ini HP, ma'asyiral muslimin, perkara baru, belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tidak waspada dengan perkara baru ini, bisa membuat Jumatnya sia-sia, manakala dia masih main HP ketika khatib masih berada di atas mimbar. Maka sia-sialah Jumatnya gara-gara dia tidak waspada dengan HP-nya. Subhanallah. Dan betapa banyak hari ini kaum muslimin, khatib sudah berkoar-koar, berbusa-busa membacakan dan menjelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dia masih santai di belakang scroll HP-nya, berselancar di dunia maya. Wal'iyadzubillah. Adakah sesuatu yang lebih melalaikan fikiran seseorang dan membawa angannya lebih jauh hingga keluar wilayah masjid, bahkan keluar wilayah kampung tempat kediamannya, melebihi HP? Batu yang dimainkan oleh seseorang, ma'asyiral muslimin, batu mungkin saja tidak akan membawa khayalannya terlalu jauh dari nuansa batu itu. Tapi kalau HP, subhanallah, akan membawa alam fikirannya ke dunia lain, ma'asyiral muslimin. Tubuhnya berada di dalam masjid, tetapi fikirannya, khayalannya 100% sepenuhnya sudah berada di luar masjid, dalam hitungan jarak ribuan bahkan jutaan kilometer. Bisa pikirannya ada di Amerika, bisa di Rusia, dan bisa di tempat-tempat yang lain yang lebih jauh darinya, hanya disebabkan karena jari jemarinya menyentuh HP atau layar HP, bukan menyentuh batu. Sementara menyentuh batu terlarang, ma'asyiral muslimin. Betapa hal baru ini bisa mencederai ibadah seseorang. Demikian pula hari ini, ma'asyiral muslimin, HP ini bisa membuat wala kita, cinta kita, loyalitas kita tiba-tiba saja berubah. Lalu tiba-tiba ada orang mencintai Israel daripada saudaranya di Palestina. Itu gara-gara HP, ma'asyiral muslimin. Betapa HP ini sangat amat berbahaya, merusak wala seseorang, keberpihakan seseorang yang mestinya ia berikan, ia tujukan kepada saudaranya. Lalu gara-gara HP-nya siang dan malam, loyalitasnya ia berikan kepada musuh-musuhnya dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Dalam kondisi perselisihan dan perbedaan yang beragam ini, kita tidak hanya cukup berkomitmen dengan sunnah Rasulullah dan kehilangan kewaspadaan terhadap perkara-perkara baru dalam kehidupan kita. Kita juga, ma'asyiral muslimin, harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian kita terhadap hal-hal baru yang ada dalam kehidupan kita ini, baik berupa pemikiran, mazhab, metode beragama dan beribadah. Kita mesti dan wajib mewaspadai perkara-perkara baru dalam perkara itu, termasuk pula, ma'asyiral muslimin, dengan perkara-perkara baru yang kaitannya dan urusannya berkenaan dengan kehidupan dunia kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita terkesima, kita kagum, kita takjub, dan begitulah kenyataan dunia hari ini. Di Eropa khususnya, banyak orang-orang yang kemudian takjub, terkesima, heran,
tak percaya dengan peristiwa yang mereka saksikan hari ini, yang bukan hanya dongeng dan cerita belaka, sebab mereka menyaksikannya dengan mata telanjang mereka. Mereka tidak bisa lagi diperdaya dan ditipu dengan slogan-slogan kosong yang dihembuskan oleh orang-orang Amerika, orang-orang Eropa melalui media-media yang mereka kuasai. Sebab hari ini setiap orang bisa menelusuri berita itu sampai ke asalnya dengan jari jemari mereka. Semua orang sudah bisa menjadi wartawan untuk dirinya sendiri, sudah bisa menjadi peneliti untuk dirinya sendiri dengan bekal internet yang ada di tangannya dan media sosial yang beragam. Subhanallah, akhirnya mereka tiba pada satu realita yang dahulu ma'asyiral muslimin mereka hanya dengar dalam dongeng-dongeng dan cerita-cerita kepahlawanan Hollywood, bahwa ada orang-orang yang demikian tegar, yang demikian kuat, yang pikiran dan perasaannya demikian stabil, tak terganggu sama sekali, apalagi sampai depresi, gila, bunuh diri akibat penderitaan hidup yang dialaminya. Ada manusia yang masih bisa mengucapkan segala puji bagi Tuhan, padahal rumahnya telah rata dengan tanah, padahal seluruh anggota keluarganya telah habis. Semua itu terucap dan terlontar tidak hanya pada orang-orang dewasa di kalangan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, tetapi serta anak-anak kecil sekalipun mampu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan, padahal dia telah kehilangan seluruh kerabatnya, kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, paman-pamannya, habis dia hidup sebatang kara. Tapi subhanallah, di atas reruntuhan rumahnya dia masih mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mereka terkesima dengan sikap kepahlawanan itu ma'asyiral muslimin. Apa yang bisa membuat mereka demikian kuat, demikian tegar? Ternyata ma'asyiral muslimin kesimpulannya dua. Itu berkat keimanan mereka yang demikian kuat dan iltizam mereka, komitmen mereka terhadap Al-Quran. Itu bukan menjadi sesuatu yang aneh ma'asyiral muslimin. Bagi kita orang-orang yang telah lama beriman, bahkan kita mewarisi iman ini dari kakek buyut kita, kita menganggap itu adalah sesuatu yang wajar, bahkan wajib. Tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang di luar akal, di luar nalar, karena mereka tidak pernah memikirkannya. Hingga ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi hari ini? Mereka berlomba-lomba mencari Al-Quran, bahkan membelinya. Ada tiktoker wanita asal Amerika yang kemudian sejak beberapa hari setelah 7 Oktober itu, dia merubah 100% konten-konten TikToknya. Perubahannya bagaimana? Setiap hari dia membaca terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Mulai dia, apa yang membuat dia termotivasi untuk merubah konten TikToknya, yang kemudian hanya membaca terjemahan ayat-ayat Al-Quran? Setiap kali dia membaca satu terjemahan, dia terkesima, dia terkagum-kagum sampai terbelalak dan menganga mulutnya dalam hitungan detik yang cukup lama. Mengapa itu terjadi ma'asyiral muslimin? Itu karena mereka mendapatkan inspirasi atau terinspirasi dari ketegaran, dari kekuatan, dari ketangguhan masyarakat Gaza. Subhanallah. Kesimpulannya iman dan Al-Quran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini pesan untuk kita semuanya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini,
dan akan merendahkan dan menjatuhkan kelompok yang lain dengan Al-Quran ini. Para ulama kita telah menjelaskan bagaimana maksud daripada ayat hadis ini. Mereka mengatakan orang-orang yang diangkat derajatnya setinggi-tingginya ke tempat yang sangat mulia dengan Al-Quran ini adalah orang yang beriman kepada Al-Quran, lalu kemudian membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar atas semua realitas gangguan, intimidasi, halangan di dalam membaca, di dalam mentadabburi, di dalam mendakwahkan dan mengamalkan Al-Quran sepanjang hidupnya. Itulah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran ini. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, realita nyatanya, aplikasi nyatanya hari ini kita temukan di sebuah wilayah kecil yang bernama Gaza. Bukankah salah satu di antara komandan mereka ketika mengumpulkan anggota tentaranya dalam barisan yang rapi, pakaian militer yang mengesankan, senjata yang terpanggul, mereka memeluk Al-Quran. Lalu apa yang terjadi dalam barisan rapi ketentaraan itu, ma'asyiral muslimin? Sang komandan mengatakan, tidak akan dimerdekakan Palestina ini. La yuharraru Palestin illa bil Quran. Tidak akan dimerdekakan Palestina ini kecuali dengan Al-Quran. Ya, Jailul Quran lah yang akan mengangkat kehormatan umat ini sampai pada tingkat kemerdekaan yang sesungguhnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menemukan satu generasi yang pagi, siang, dan malamnya fokus dengan Al-Quran, istabshiru, bergembiralah dan harapkanlah kejayaan di masa yang akan datang bersama dengan generasi yang disibukkan dengan Al-Quran, seperti apa yang dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika di suatu malam dia memeriksa pasukannya besok akan menghadapi pasukan Salibis yang demikian besar. Di jam 12 malam yang semestinya malam itu dihabiskan dengan istirahat atau tidur lelap, dia mengelilingi barak-barak militer pasukannya. Disingkapnya pintu demi pintu dari barak-barak militer, tenda-tenda militer itu. Dia dapati tentara-tentara yang berada di dalam barak-barak militernya di malam tersebut, di dalam tenda-tenda itu, qiyamul lail membaca Al-Quran. Maka dia pun mengungkapkan satu kata, yang kata itu diabadikan dalam sejarah, ditulis dengan tinta emas, merujuk pada apa yang ia saksikan dari bala tentaranya yang qiyamul lail membaca Al-Quran. Min huna ya'tin nasru, dari sini pertolongan Allah dan kemenangan itu akan datang. Dari siapa? Dari orang-orang yang telah memanfaatkan malam harinya untuk bermunajat kepada Allah melalui kalamnya Al-Quran. Demikianlah ia memeriksa satu persatu tenda-tenda militer bala tentaranya, hingga ia menemukan satu tenda yang hening dan sepi. Ketika ia menyingkap pintunya, ia dapati bala tentara di dalamnya dalam keadaan tertidur lelap. Maka berubahlah kalimat yang ia ucapkan, ma'asyiral muslimin. Kalimat ini juga mencatat dalam sejarah dengan tinta emas, dan kalimat itu menjadi tragedi yang terus dialami oleh umat ini semenjak 1924 tahun yang silam. Apa itu? Beliau mengatakan kepada orang-orang yang tertidur lelap di malam itu, besok akan menghadapi urusan yang demikian besar dan berat. Ada tanggung jawab yang demikian besar di pundak mereka besok hari. Namun di malam harinya mereka tidak melakukan persiapan apa-apa yang berarti, tidur lelap. Beliau mengatakan, min huna ta'til hazimatu, dari sinilah kekalahan kita akan datang. Ya, umat ini hanya bisa dikalahkan, ma'asyiral muslimin, manakala genggaman erat mereka sudah kendur terhadap Al-Quran. Bayangkan,
tertidur di malam hari saja, ma'asyiral muslimin. Bagi Salahuddin Al-Ayyubi sudah menjadi tanda-tanda dan alamat awal kekalahan umat ini. Lalu bagaimana kalau malam hari cuman ngopi? Bagaimana kalau malam hari cuman tasawuf, shopping? Nanti tutup mall baru dia pulang langsung tidur lelap. Begitu lelahnya dia sampai dia tidak bisa lagi mendengarkan adzan subuh dan melangkahkan kaki ke masjid. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari ini dan hari-hari selanjutnya menghadapi derasnya arus perselisihan di tengah-tengah umat ini, kita tetap berpegang teguh pada dua sumber utama kekuatan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang prinsip ini dengan baik dan berikan, sampaikan, hadiahkan, wasiatkan prinsip ini kepada setiap anak generasi kita. Kalau bukan hari ini kita yang berada pada puncak-puncak menara kejayaan, maka insya Allah kita telah meletakkan batu batanya, dan di kemudian hari cucu-cucu kita lah yang kemudian mengibarkan bendera kejayaan bagi umat ini di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup dan menyempurnakan khutbah kedua ini dengan berselawat kepada baginda Rasulullah, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sejenak mentadabburi surah Al-Hajj di penghujung ayat 40-nya dan sempurna pada ayat 41-nya, di mana janji pertolongan dan kemenangan itu telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara pasti dan kuat untuk orang-orang beriman yang senantiasa komitmen menolong agama Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun mereka berada. Wala yansurannallahu ma yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Niscaya pasti Allah benar-benar akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar kuat lagi maha perkasa. Siapa dan bagaimana kriterianya? Pada ayat 41-nya Allah menyebutkan kriteria itu, dan semoga kriteria itu bisa kita jaga menjadi prinsip hidup kita sampai kita mati. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika diberikan tamkin kekuasaan di muka bumi, apakah kekuasaan itu dalam bentuk RT, RW, kepala kampung, kepala desa, camat, wali kota, gubernur dan seterusnya ke atas, Allah berikan tamkin kekuasaan itu kepada mereka di dunia ini. Kekuasaan itu dipakai untuk apa? Pertama, dia pakai untuk menegakkan sholat. Liuqimus shalah. Bukan kekuasaan itu digunakan untuk menakut-nakuti orang pergi ke masjid, menghalang-halangi orang untuk mengeraskan suara azan di masjid. Kemudian kekuasaan itu digunakan untuk memotivasi penunaian zakat. Bukan orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk memperbanyak pungli, pungutan liar, korupsi sana, korupsi sini. Kemudian wa amaru bil ma'ruf. Kekuasaan itu mereka gunakan untuk berdakwah, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Bukan kekuasaan yang digunakan untuk menghalang-halangi dai di dalam menjalankan aktivitas dakwahnya, mengajak manusia kepada kebaikan dan kemungkaran. Walillahi aqibatul umur. Dan sesungguhnya segala perkara itu dikembalikan nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pesan terakhir di mimbar Jumat yang baik dan suci ini, ma'asyiral muslimin, di dalam memilih pemimpin nanti, lihatlah kriterianya, orang-orang
yang benar-benar menegakkan salat dalam kehidupannya. Itulah yang antum pilih sebagai kriteria utama pemimpin-pemimpin yang insya Allah kepemimpinannya akan mengangkat umat ini pada tingkat derajat kejayaan dan kemuliaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan marilah kita menyempurnakan khutbah ini dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarafat 'ain. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab sari'al hisab. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhadaahum. Allahumma saddid ramya mujahidihim. Allahumma saddid ramya mujahidihim. Allahumma makkinhum ala a'daihim. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin fa innahum la yu'jizunak. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma dammir junudahum. Allahumma dammir aslihatahum. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzilhum min tahti aqdamihim. Allahumma ij'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma ahsihim adada waqtuluhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma arina fihim yawman aswada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.